Tidak ada pengobatan Enggak. lagi. Iya, sekarang tidak ada pengobatan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak sebagai orang tua saya, yaitu Bapak Wali Kota. Karena beliau memperingatkan saya. Beliau adalah sebagai orang tua bagi saya. Waduh, luar biasa sekali. Ini satu sosok hamba Tuhan, pastor, pelayan Tuhan, yang benar-benar menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang patuh dan taat kepada Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada para pemimpin. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Amsal 27 ayat 12 kembali menegaskan, bahkan isinya persis dengan Amsal 22 ayat 3. Dikatakan demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Isinya persis sama dengan Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau ada dua kali diulang dalam bagian firman Tuhan, apalagi isinya sama, ini menunjukkan satu pesan penting, penekanan penting yang tidak boleh diabaikan, diremehkan, dan dipandang sebelah mata. Kita harus serius dan sungguh-sungguh memperhatikannya. Bahkan ada ayat yang sangat terkenal, di mana ketika orang-orang Farisi mendekat kepada Yesus, mereka berkata kepada Yesus dalam Matius 22 ayat yang ke-17, dikatakan demikian, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga masyarakat yang baik, kita memiliki tugas dan tanggung jawab dalam konteks kita bernegara. Dalam bagian ini, kita wajib memberikan apa yang harus kita berikan atau wajib kita berikan kepada para pemimpin kita. Salah satu contoh yang sangat praktis, ya kita membayar pajak. Pajak rumah, pajak sepeda motor, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, apalagi konteks keadaan bangsa kita yang sedang terkena musibah oleh karena virus corona atau COVID-19 seperti sekarang ini. Ketika hambanya Pastor Andi Simon diberikan surat oleh wali kota, beliau meresponi dan menanggapi dengan baik. Beliau tidak seperti hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, pendeta yang saya katakan tadi. Dia justru mencoba untuk menunjukkan saya orang beriman. Saya tidak takut kepada virus corona. Ibadah jalan terus. Saudara, saya mau kasih tahu, ini bukan sikap yang bijaksana, bukan ciri seorang Kristen yang berhikmat. Tapi hambanya Pastor Andi Simon, kalau nanti Bapak Saudara lebih teliti memperhatikan konten yang dibuat oleh beliau tentang judul terima kasih Bapak Wali Kota, surat penghentian sementara layanan penyembuhan untuk kebaikan semua. Di sana beliau mengatakan, saya sangat berterima kasih kepada Bapak sebagai orang tua saya, yaitu Bapak Wali Kota, karena beliau memperingatkan saya. Beliau adalah sebagai orang tua bagi saya. Waduh, luar biasa sekali. Ini satu sosok hamba Tuhan, pastor, pelayan Tuhan, yang benar-benar menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang patuh dan taat kepada Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada para pemimpin. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Saya tidak mendengar dan tidak menyaksikan sedikit pun Pastor Andi Simon berkata, Pak Wali Kota, saya punya iman yang besar. Saya yakin saya tidak akan mempan dengan virus corona. Saya yakin setiap orang yang datang dalam doa penyembuhan ke tempat ini tidak akan diintervensi, tidak akan kena virus corona. Percaya sama saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu kesombongan namanya.
Tapi hambanya Pastor Rani Simon tidak mengatakan demikian. Bahkan beliau benar-benar dituntun dan dipimpin oleh Tuhan dengan berkata begini. Puji Tuhan, sampai saat ini baik saya maupun tim pelayan IBN, tim pelayan IHS, semuanya tidak ada yang kena virus corona. Bahkan setiap orang pun yang datang dari berbagai tempat, dari seluruh penjuru Indonesia untuk didoakan di dalam nama Yesus mengalami kesembuhan, tidak ada yang kena virus corona, atau akhirnya dengan kedatangan mereka dari berbagai daerah atau berbagai provinsi menimbulkan klaster baru munculnya virus corona. Belum ada. Tapi beliau mengatakan dengan sangat tegas, dan terus terang saya merinding ketika beliau berkata demikian. Kalau seandainya saya tidak diperingatkan oleh orang tua saya, maksudnya beliau adalah Bapak Wali Kota, barangkali karena memang orang-orang yang datang untuk didoakan itu dari berbagai provinsi, berbagai daerah, maka akan rentan untuk membuat penyebaran virus corona dan membentuk klaster baru. Kalau saya tidak dengar-dengaran, kalau saya tidak diperingatkan, barangkali hal itu justru makin mempermalukan Tuhan. Beliau justru bersyukur, berterima kasih, proteksi Tuhan terjadi melalui pemimpin yang ada di Balikpapan. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak melebih-lebihkan, tapi memang itu apa adanya. Beliau adalah seorang yang bisa menjadi sosok teladan dan memiliki kerendahan hati. Sekalipun beliau punya pengalaman-pengalaman yang spektakuler, pengalaman-pengalaman dalam pelayanan mujizat, demonstrasi kuasa Tuhan secara luar biasa, hal itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk berkata kepada aparat setempat, apakah lurah, apakah camat, wali kota, dan lain sebagainya, tenang saja Pak, tidak bakalan. Oh tidak. Beliau adalah seorang yang patuh dan tunduk kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah setempat. Ini merupakan satu sosok teladan dan yang menunjukkan satu karakter atau sifat kerendahan hati, karena beliau patuh dan tunduk kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 2:17 berkata, dikatakan demikian, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Raja di sini konteks sekarang bukan harus raja seperti yang ada di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Raja di sini pengertiannya pemimpin di atas kita. Hormati, hargai. Bagaimana caranya menghormati, menghargai? Dengan menuruti, mematuhi petunjuk, ketetapan, peraturan yang dibuat. Ini sikap iman Kristen yang jelas. Bagaimana relasi antara iman Kristen dengan pemerintah, dengan negara. Bahkan hambanya Pastor Rani Simon di dalam pembahasannya itu, bahkan bacaan firman Tuhan diambil oleh beliau dari Roma pasal 13. Pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Di ayat 2 dijelaskan, melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Kenapa? Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk menegakkan hukum, menegakkan aturan. Kita tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kita menuruti apa yang diperintahkan. Tapi kita akan siap menanggung ganjaran kalau kita melawan pemerintah. Sikap yang sangat elegan, sangat bagus, sangat indah, sangat baik dari hambanya Pastor Rani Simon. Ini perlu kita contoh, kita teladani. Saudara, siapapun kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita dengarkan nasihat dari para pemimpin kita. Selama hal itu tidak berkaitan dengan adanya pelarangan untuk kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau konteks itu tidak ada kompromi. Dan saya pikir pemerintah yang baik tidak mungkin mencampuri hal yang sedalam itu. Demi kebaikan semua, kita harus memiliki sikap yang baik seperti hambanya Pastor Rani Simon. Ada kepatuhan dan ketundukan untuk mendengarkan dan memperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh peraturan pemerintah. Saudara, beliau pun menghentikan seluruh pelayanan tatap muka. Tetapi setelah sudah ada pengumuman secara resmi melalui channel YouTube dari beliau, ternyata 2 hari yang lalu beliau memberikan pengumuman, besoknya masih banyak juga orang berkerumun. Bagaimana sikap dari hambanya Pastor Rani Simon? Mari kita saksikan tayangan berikut ini.
ada pengobatan. Enggak. Iya, harus ada pengobatan. Iya. Meskipun sudah ada himbauan, tapi orang-orang masih berdatangan. Tapi Pastor Andi tidak mungkin datang untuk melayani. Ya, mohon kerjasamanya kepada masyarakat agar tidak memaksakan untuk datang dulu sampai kondisi membaik. Banyak betul ini orang. Tadi sudah pulang sebagian. Ya. Os dek. Ya, akhirnya disuruh pulang. Nggak lihat sih kemarin kita ikutnya. Os Pak, hati-hati. Kemarin ada yang kemarin sih ya, yang depan kita itu. Mulai dari tanggal 31 Desember sampai dengan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan ini aman, baru bisa dijalankan kembali. Oleh karena itu, kami memohon kelancaran dan juga mohon maaf kepada pasien yang mungkin sudah jauh datang dari daerahnya, yang datang di Balikpapan khususnya menuju ke IHS ini dengan maksud dan tujuan adalah untuk berobat, namun karena sesuatu hal dan situasi kondisi yang ada di wilayah Kota Balikpapan pada saat ini, kita ketahui bersama bahwa di Kota Balikpapan memang untuk pandemi ada sedikit meningkat. Oleh karena itu, Bapak Wali Kota pun mengeluarkan surat edaran yang intinya adalah memberikan larangan untuk berkerumun, tatap muka, dan juga diharapkan kepada seluruh hadirin sekalian bisa memaklumi dan juga bisa menyadari bahwasanya pentingnya kesehatan. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari Babinsa Humas dan Babinsa yang memang setiap saat kita selalu memonitor dan juga membantu untuk mengatur dalam protokol kesehatan, namun karena hal ini sudah ada surat yang resmi dari pihak Wali Kota Balikpapan, maka dari itu kami mohon untuk sama-sama bisa memindahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi bahwasanya untuk Pastor Andi Simon yang setiap saat melaksanakan kegiatan khususnya sosial di bidang pengobatan yang dilaksanakan di Yayasan YHS ini, untuk sementara waktu tidak bisa melayani di sini, sehingga beliau memberi kebijakan untuk bisa memberi nama ataupun
memberikan sebanyak catatan-catatan sehingga nanti akan dilakukan doa di rumah masing-masing sesuai dengan apa yang dikehendaki. Namun tidak bisa dilakukan pengobatan yang ada di sini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dan juga menjadikan perhatian kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Nanti sampai dia ada surat edaran lagi. Oke, tadi himbauan dari Babinsa dan polisi. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah saksikan bagaimana respon dan tanggapan orang-orang. Kalaupun sudah ada pengumuman, mereka tetap datang. Cukup banyak jumlahnya, cukup ramai. Tapi bagaimana Pastor Andi Simon menyikapi? Saya mau kasih tahu, kalau beliau sudah berkata A, berarti A. Berkata tidak, berarti tidak. Ketika beliau sudah resmi mengumumkan melalui channel YouTube-nya bahwa tidak ada lagi tatap muka, beliau tetap menepati janjinya, sekalipun barangkali orang-orang yang datang itu rindu untuk didoakan. Tapi Pastor Andi Simon lebih taat kepada pemerintah yang sudah memberikan masukan nasihat kepadanya. Ini merupakan sikap yang baik, tidak ada istilah kompromi. Barangkali orang-orang Kristen yang datang itu atau orang-orang yang mau didoakan itu, mereka tidak mendengarkan, tidak memperhatikan pengumuman yang disampaikan oleh hambanya. Tapi yang jelas, prinsip yang dipegang oleh hambanya Pastor Andi Simon, tidak ada kompromi. Beliau sama sekali tidak keluar mengunjungi, menghampiri mereka. Tidak, saudaraku. Paling barangkali timnya disuruh untuk meliput. Itu sebabnya tadi bisa kita menyaksikan apa yang terjadi atau suasana apa yang terjadi setelah sudah ada penghentian sementara pelayanan doa kesembuhan demi kebaikan semua. Saudara, mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita bisa bijaksana bertindak. Bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, bagaimana kita juga bisa menuruti, mematuhi nasihat, perintah, masukan yang baik dari para pemerintah kita, para pemimpin kita. Semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.